guys, selamat datang. guys. The Paris Open. Oke, selamat malam semuanya. Selamat hari Senin, Monday, Money is Day. Selamat malam juga untuk gestar kita di sini ya. Malam. Tapi nama akunnya Bujang Ayam ya. Jadi gak enak kali kalau dipanggil Bujang Ayam ya. Ya, itu dia. Ya, jadi itu kalau nama panggung Bujang Ayam kan gak asik kan. Jadi kita sebut aja Eki Marsal, luar biasa guys. Malam hari ini gestar kita musisi dari Lampung yang sangat luar biasa ya. Punya wajah tampan ya, punya pekerjaan tetap juga, tapi masih juga jomblo sampai dengan sekarang guys ya. Ini ajang juga untuk mencari ini ya, untuk mencari jodoh. Oke, tentunya malam hari ini kita di podcastnya Mas Bertanya ya. Tambah satu ada Mbak juga, musisi menjawab. Yes. Oke, malam hari ini ada brother gua ya, Vin Veder, terus ada Dian juga, terus malam ini spesial juga ada Bang Yance. Selamat datang juga Bang Yance Sulaiman. Dan ada Mas Jule juga yang sedang jadi lagi pembalap ya, McLaren ya. McLaren. Oke. Sebelum kita lanjut dan kita bedah sebanyak-banyak yang pengen kita bedah ya, baik itu dari segi solois dia bermusik ataupun dengan bandnya, ataupun bisa juga kita bahas bagaimana cara kisah percintaan dia sehingga bisa meluapkan di dalam musiknya itu. Yes. Bener kan? Itu yang nanti bakal kita ini kan. Malam kita seperti bakal malam panjang. Jadi buat teman-teman yang hadir di sini, yang ada di bawah sini, mohon maaf lagi. Mohon bantuan untuk di tap-tap layarnya dan tolong share sebanyak-banyak mungkin. Nah, sebelum kita lanjut lebih dalam lagi, nah, ayo dong perkenalkan dulu siapakah dirimu? Ya, apakah pekerjaanmu? Apakah statusmu dan lain sebagainya? Dipersilakan pada Bujang Ayam pula, Eki Marsal ya. Tepuk tangan dulu dong. Oke, sehat Ayo, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya buat abang-abang, abangku, Bang Faris, Bang Vin, terus Bang Yance. Aku di sini manggil Bang Yance tuh agak gimana gitu. Biasa enak yo. Gak enak. Udah ompet aja lah. Wis enak ae lah. Wis. Kadian sama Bang Jule. Thank you lah udah invite buat ada di sini. Buat ngobrol-ngobrol. Perkenalan dulu, nama gue Eki Marsal. Gue dari Lampung. Terus juga ada kerjaan tetap di salah satu instansi lah itu. BUMN ya. Ya gitu lah Bang. Dan kebetulan hobi main musik juga dari sekolah, suka main musik gitu. Lanjut nih atau gimana nih? Lanjut dong, belum, masih banyak yang harus kami ketahui. Oke, status jomblo elegan tampan mapan beriman. Itu slogan gue dari dulu ya kan. Jomblo elegan tampan mapan beriman. Nah, harus komplit biar susah lakunya gitu loh, Bang. Nah, terus juga masalah musik ya. Kalau musik sih memang hobi dari zaman sekolah. Terus juga ngeband sama teman-teman. Terus juga nih, kenapa gue sampai ngeluarin lagu yang gue sendiri nyanyi, yang sebenarnya gue gak bisa nyanyi, itu karena lagu-lagu yang gue buat itu nggak diterima di band gue. Udah itu aja. Nggak cocok sama genrenya mungkin. Ya, sama genre dan liriknya tuh nggak sesuai sama permintaan teman-teman. Jadi kebetulan itu lagu-lagu itu gue buat tuh waktu masa-masa SMA, Bang. Jadi makanya liriknya tuh sederhana banget lah. Masa-masa sekolah dulu dan kebetulan gue punya produksian sendiri. Jadi dan juga kan sekarang tuh buat ngupload lagu tuh ke platform tuh mudah kan. Jadi ya kenapa enggak? Udah deh gue produksi sendiri. Aku bermasalah ini sendiri gitu deh. Kayak gitu, Bang. Aman brother, aman brother. Aman. Sinyal aman kok, aman. Sinyalnya aman kok. Aman. Bisa No problem. Lagu tapi nggak bisa nyanyi. Ada Melodyne. Oke, jadi artinya sekarang ini walaupun punya band tapi untuk solo sendiri jalan tetap ya? Ya tetap Bang, benar. Ya. Nah, yang jadi
yang jadi pertanyaannya ini begini, kenapa bisa sampai alasan di band itu nggak bisa menerima lagu yang ya kalau dipikir-pikir kan lu kan merupakan salah satu personil juga yang ya frontman juga kan di salah satu di band lu sendiri. Nah, artinya lu kan memberikan kontribusi yang besar juga untuk band lu sendiri. Nah, pertanyaannya kenapa alasan apa mereka nggak bisa menerima? Nah, itu dia. Mungkin dari Ayo. dari ini Bang ya, dari genre yang dipilih satu mungkin agak berbeda sama yang gue mau. Terus juga ini feedback nih. Terus Feedbacknya di mana tuh? nggak tahu nih. Oh ya, di Dian. Terus lirik-lirik juga mungkin. Tapi gue setiap gue mau gue punya lagu misalkan, pasti gue kasih. Kayak kemarin nih ada beberapa bulan yang lalu, gue ada lagu. Kebetulan keyboardis gue nih anak buahnya Om Sulaiman nih, Om Yance keyboardis gue. Jadi dia kalau untuk masalah untuk produksi standar musik atau gimana paham gitu. Jadi mungkin gue ada lagu nih gimana gitu. Jadi minta koreksi, oh kurang, oh yaudah kalau enggak gue take sendiri aja, gue rilis sendiri, oke kayak gitu. Tapi tetap sampai sekarang tuh masih gue nulis, gue apa, kalau ada pasti gue kasih. Kalau diterima ya oke, enggak ya nggak apa-apa, nggak kecil hati nggak apa. Artinya Berarti mereka itu tidak saja. mempermasalahkan. Nah, kalau untuk lo berbicara di band itu lebih identiknya untuk di genre apa? Kalau Kalau band di sekarang ini sih di pop Melayu. pop Melayu, Pop Melayu. Di kelas band beli Melayu, pop Melayu. Oh gitu ya. Kenapa memilih pop Melayu? Sebenarnya gini Bang, itu kan dulu ini gue cerita kilas balik ya, perjalanan di band ya. Ya. Dulu 2014 itu kami itu bandnya ini Gudang Garam lah istilahnya. Ya dari Nah, festival. Ya dari festival juga. Festival ya. Festival. Terus juga ikut sama Gudang Garam. Setiap ada rokok baru atau apa, kami tuh pasti diajak lah. Dulu nama bandnya Serena. Nah itu di situ dulu tuh Gudang Garam tuh waktu itu GG Mile nggak boleh lagu Melayu waktu itu. Ya. Jadi band yang mau ikut kalau mau perform nggak boleh lagu Melayu syaratnya. Jadi waktu itu kami milih ngepop, rock and roll, nyesuaiin gigs lah, nyesuaiin daerah mana. Oh ini ska, ini reggae, jadi all around lah, seluruh genre oke, gitu, kecuali Melayu waktu itu. Nah dan juga sempat selama berjalan itu tour kami produksi lagu pop ada, lagu rock and roll ada, lagu rock ada. Terus lagu bahkan ska reggae pun ada. Nah berjalan seiring waktu 2016 gua mulai kerja. Gue bilang ke anak-anak gue vakum main musik. Jadi gue baru main musik lagi nih 2022 Bang. Jadi 2016 sampai 2022 gue vakum karena gue fokus kerja, mereka masih jalan. Mereka kontrak lah di salah satu label, di salah satu label nasional. Dan waktu itu gue tetap support, mau produksi di rumah gue nggak masalah. Jadi tetap produksian. Nah jadi kebetulan gue ada temen di salah satu label, gue kirim lah 4 lagu dari berbeda genre. Dan waktu itu produksi lagu Melayu juga. Jadi gue kirim lagu pop, lagu Melayu, lagu rock, sama lagu rock and roll. Gue kirim 4 lagu itu. Yang diterima sama label satu lagu itu ada Assalamualaikum Cinta namanya. Nah itu diterima lah sama label dan dikontrak. Alhamdulillah jalan tuh 3 tahun kontrak. Tiba-tiba keyboardis gue ini nelpon. Ki, ganti nama nggak apa-apa ya, ikhlas ya, kayak gitu. Si Ubay, Om Pep si Ubay nelpon aku. Iya. Ki, ganti nama ikhlas ya. Ya udah nggak apa-apa demi kemajuan kalian, gue bilang. Aku masih kerja tuh, belum memutuskan untuk ngeband lagi. Masih kerja. Iya ikhlas ya. Gue pikir itu suruh ikhlas ganti nama. Labelnya di Indosmart waktu itu Om. Indosmart Sakti ya. Iya. Indosmart Sakti. Ya Indosmart Sakti. Ikhlas ya. Gue pikir itu Harus ikhlas ganti mengikhlaskan. nama gitu. Iya ternyata namanya jadi Ikhlas Band. Begitu ceritanya. Jadi karena
lagu yang dipilih itu nuansanya juga nuansa religi, kayak ada agama-agamanya gitulah. Jadi Oh ya. ya udah, karena yang dipilih itu Assalamualaikum Cinta. Ya udah nggak masalah. Mereka jalan 3 tahun, ya COVID itu udah Aliran dikasih jadwal tour segala Assalamualaikum macam udah Cinta. dikasih. Assalamualaikum cinta itu lebih ke Melayu juga. Iya, itu. Makanya Pop dari Melayu. dari situlah memutuskan untuk udah deh, kayaknya Melayu gitu. Oh ya, balik lagi kita Ya. ketemu sama band Melayu. Iya, dari situ. Pop Melayu. Oke. Gitu. Sip, mantap luar biasa. Nah, Pin, mungkin ada pertanyaan? Mana Bang Pin? Ini kan ada 2. Tadi sorry gue nggak begitu fokus ngikutin karena putus-putus sinyal gue karena hujan kan Siap. di sini ya. Gue minta maaf. Pertama, berarti lu ada project band, ikhlas band, sama lu solo Ya. berarti Mas. Gini Bang, kalau yang solo itu boleh nggak sih kalau dibilang cuman iseng aja gitu loh Bang? Bisa nggak? Boleh nggak dibilang kayak gitu? Jadi daripada nggak jadi Nggak ada apa-apa, ikatan apapun ya, nggak ada Iya, ikatan jadi- apapun. Jadi, karena gue agregator pun sendiri gitu. Ada, Oke. gue asal upload aja gitu Bang. Tapi suara lu juga oke lah ya. Oh, Melodyne gimana nggak oke? oke, dijual ya. Dan pengisian dijual juga boleh musik, orangnya. pengisian musik juga semuanya apakah pakai dengan member yang sama dengan band Enggak, Ikhlas? kalau ngisi musik enggak, komposisinya beda. Kalau Komposisinya beda. kalau band Ikhlas itu kadang ya kita kalau dulu tuh kadang workshop bareng. Kadang ada misalkan entah 1 orang. Biasanya sih yang punya lagu itu yang komposisiin biasanya. Kenapa Bisa- lu menyebutnya kenapa lu menyebutnya itu iseng? Kalau gue lebih demen ini loh. Ya, karena kalau dilihat, dia bukan dilihat, didengar lagunya asik banget. Ini bener. serius loh, lu garapnya serius loh, bukan iseng. Iya ya. Ya iseng aja hasilnya kayak gini, apalagi serius kan? Apa gini, Beb? Apa Tuhan juga waktu menciptakan lu iseng, tapi ganteng banget gitu loh. Nah, iya. Tapi mana Jadi- ini viewernya ini? Biasanya kan banyak viewernya si Bujang Ayam ini ya. Jadi gini sih Bang, apa ya? Gimana? eh Masa sekolah itu dulu pelajaran kesenian itu gue waktu SMA itu memang ada suruh setor bikin lagu. Memang dituntut setor. Stor, oke, sajal ya. Iya, iya, iya. Oke. Disuruh bikin lagu gitu sama almarhum Pak Edi ada namanya. Jadi ya udah bikin. Nah, kesini-sini udah kayaknya gampang banget buat rilis lagu, buat upload sana sini gitu kan. Terus juga gua punya produksian sendiri gitu ya, kenapa enggak gitu sih Bang sebenarnya. Gitu Ya, aja. ya, ya, ya. Oke. Nah, di solonya lu nih, Mas Eki. Tadar feedback nih. Feedback antara Pian sama Dian. Feedback ya. Oke. Oke. Oke, sekarang udah aman. nggak ya? Aman. Aman. Ini lu banget musiknya. Gua Menurut tuh lu gini ini Bang. lu banget musiknya? Gua tuh gini Bang. Hmm. Gua tuh suka yang musik menurut gua tuh ganteng lah gitu aja. Keren gitu. Ganteng tuh seperti apa? Ganteng itu ya musiknya simple, nggak rumit, nggak ribet. Tapi ya pemilihan soundnya aja sih Bang. Isi Gua sih listening suka. ya. Isi listening terus juga Nah, komposisi soundnya ya yang ya kayak Bang Faris bilang tadi agak Britishan kayak gitu. Gue juga kalau ikhlas band pun gitu, ikhlas band pun justru anak-anak tuh basicnya nggak ada yang bukan nggak ada ya, bukan pop Melayu atau apa, mereka rata-rata Britishan. Cuman karena tuntutan di ikhlas band Melayu, jadi ya udah. Tapi tetap gimana pun caranya pas kita live perform itu beda komposisinya. Tuh Bang Om Pep udah sering bareng kita ya Om ya.
Ya. Om Yance, Ya. Mas Yance. Oke. Cakep. Mungkin Dian bisa nambahin ya. Bentar, sedikit ribet kalau mau unmute. Ya kalian karena kalian berdekatan kan. Gini, boleh di mute dulu mic-nya host. Gini, Udah. Kak Eki, Siap. kalau gua sih pendapat ya, selalu berpendapat sama rekan-rekan yang berjiwa muda dan pendatang baru gitu ya. Warna vokal lu sih menurut gua lebih cocok kalau lu nyanyiin lagu-lagu yang bertema Britpop. Jadi ke genre-genre Britpop aja ya, menurut gua. Terus tadi waktu lu bawain lagu dalam bahasa Inggris yang diputerin sama Bang Waris, nggak tahu kenapa ya, coba deh bikin yang kayak gitu lagi. Karena tuh racun banget musiknya, serius. Buat gua sih oke ya, Waduh. gitu. Jadi Thank you jangan loh. cuma Mungkin jangan cuma senang-senang aja bikinnya. Siap. Jadi gini, gue tadi sampai ngebayangin waktu dengerin lagu itu tadi, gue kayak bayangin bikin VT yang sifatnya itu mungkin kalau cewek-cewek saat ini atau anak-anak Gen Z itu yang mungkin yang lagi galau-galau kayak gitu, tapi pakai musiknya itu backsoundnya VT-nya gitu. Seru sih cobain aja. Jadi coba lebih kalau bahasa gue sih bukannya mengkritisi bahasa Inggris ya, cuman pronunciation-nya Iya, lebih betul. kayak bernyawa lagi gitu loh, kayak lo lagi cerita tapi dalam bahasa Inggris dan ada nada gitu, paham Iya. nggak sih gue? Siap, Seru ya Mbak. yang kayak gitu tadi ya, oke? Itu aja sih. Oke. Thank you loh. Kalau nggak bisa kita pungkiri ya nama Lampung ya. Lampung itu banyak musisi-musisi yang Iya. punya nama juga kan. Nah, Masa sekelas Gua kaget sih. sekelas musik yang lu bikin ini yang easy listening juga dan enak juga di telinga kita, manjain telinga kita juga kan. Apalagi kalau wanita-wanita yang senang banget sama Britpop ini kan, menggetarkan rahim men, udah pasti. Ay, bergetar. lagunya racun menurut gue yang tadi bahasa Inggris Iya. gitu ya, oke gitu aja. Iya, nggak Thank itu you Kak kan Dian. rata-rata kan biasanya gitu kalau kita lagi di dunia streaming bang, nyanyian abang menggetarkan rahimku katanya biasanya gitu kan. Aduh. Nah, apalagi kalau ngelihat lu nyanyi langsung, Ini. nah, Salah. Yang benar apa-apa. itu adalah rahimku hangat. Rahim gua. Aduh. Abis dengar lu nyanyi mandi madu deh mereka nih semuanya. Anjay, mandi-mandi. Tapi benar. Jadi gini loh, apa namanya? Jangan lu bilang, lu kan punya potensi. Maksud gue jangan bilang gue cuma iseng-iseng aja. Jangan. Lu punya band yang udah masuk label segala macam, kenapa lu sendiri nggak bisa? Kalau memang lu bisa memproduksi diri lu sendiri, kenapa enggak gitu kan? Betul. Ayolah. Tapi banyak loh, Beb, itu sebenarnya di beberapa tahun terakhir ini dari zaman dulu juga segala sesuatu itu kadang-kadang kalau iseng itu tiba-tiba telat datang bulan gitu loh. Salah ya? Salah. Asli ya. Bener, guys. Iya, kurang apa lagi? Begitulah. Nyanyi bisa, nulis lagu juga bisa. Ya, semua bisa, gitaris bisa, lagi kalau kan. Pargoy Lengkap bisa. nah. Lengkap. Nah. Kalau Pargoy oke lah. Kalau Pargoy siap kita. Oke. Asal jangan Nah, mandi sekarang lumpur ya. Beb, sekarang gini, kita ke Mas Yance. Dulu pernah. Kan udah kenal baik nih sama Bramki ini kan. Nah, artinya mungkin ada unek-unek Hormat yang aku. pengen diomongkan secara langsung sama Yance ke Manajemen Eki. soalnya kan. Satu manajemen Iya. kalian ini. Ayo silakan Mas Yance. Ayo masku, bebekku, sayangku. Nah, ayo Mas Yance. Halo Omku. Sehat Ki. Tuh. Alhamdulillah Om, sehat. Alhamdulillah. Ya, Sehat selalu Om. Siap. aku sebetulnya sudah lama juga ngobrol sama Ube perihal ikhlas. Cuman Ya. ini dari pendapat aku sendiri. Jadi menurut aku tuh sebetulnya membuat band itu tujuannya apa sih? Gitu kan ya. Jadi menurut aku ada dua versi atau dua tujuan. Yang pertama untuk bisnis.
Kemudian yang kedua itu untuk menyalurkan hobi bermusik. Betul. Nah, kalau berbicara bisnis, ya mungkin eranya genre Melayu ini sudah ini ya sedikit berkurang. Mungkin seperti itu menurut aku ya. Kalau kita bicara secara bisnis, karena mestinya ibarat kita ini mau jualan sesuatu tuh jualan yang orang banyak suka tuh apa sih, kan gitu. Ya kan? Aku sempat ngobrol juga sama Ubay seperti itu. Jadi kalau kita bicara bisnis tentunya kita mengikuti pangsa pasar dunia permusikan, kan seperti itu. Tapi kalau kita hanya sekedar untuk meluapkan hobi, mencurahkan hobi, mewujudkan hobi bermusik, akhirnya bikin band. Kayak contoh misalkan band-band yang punya genre blues, band-band yang punya genre, nah itu kan segmented. Jadi pendengarnya juga pendengar orang-orang yang suka dengan blues, tidak secara umum, kan gitu. Termasuk juga Melayu juga pasti ada yang suka juga dengan Melayu. Di zaman eranya Melayu, waktu masih ada Bagindas dan lain sebagainya, era-era Melayu lah, wah itu kan meledak sekali. Nah, kalau kita berbicara bisnis pada saat itu memang oke. Tapi kalau mungkin sekarang kan persaingan genre ini yang akhirnya kita harus berpikir lagi seperti itu. Nah, aku dengar-dengar sih ya. Nah, ini dengar-dengar dia kan gitu. Ini ikhlas band mau move on nih dari genre. Ya betul. Band mau gitu ya. Betul. Itu dia. Karena Nanti aku dengar sudah ada satu lagu yang jadi keluar dari genre itu ya. Sudah. Itu aku dengerin di mobil pada saat itu ada Ubay di situ, kemudian ada Morsas di situ, kemudian kalau nggak ada salah ada Arai juga di situ. Ketika aku denger ini lagunya siapa, aku nanya sama Ubay. Hehehe, lagunya Ikhlas nanya sama Tuh, lah kok oke nih gitu kan. Jadi ya jujur saja pada saat itu aku jadi kaget, jadi interest, jadi sangat tertarik gitu. Nah ini contohnya seperti itu Eki, gitu kan ya. Karena ketika kita mendengarkan lagu Melayu, oh ya ini Melayu. Tapi ketika Ikhlas ada satu lagu yang keluar dari genrenya Ikhlas, wah itu Eki kok apik mendaki kok keren ini gitu ya. Ternyata memang ada rencana seperti itu ya, betul ya? Iya, betul. Ya. Apakah itu sudah masuk di platform lagunya yang terbaru itu? Ini aku kasih ini ya. Ini kami lagi bikin project sama, mungkin ada yang tahu Langit Sore. Oh ya, Langit Sore. Iya, Langit Sore yang cinta itu sederhana. Nah, itu kemarin itu memang aku sama Ubay itu udah ngobrol, tadinya mau bikin aliran yang kayak 510 atau For Revenge. Atau For Revenge. Tadinya mau begitu. Terus tiba-tiba Ubay ini kan orangnya suka ngide ya. Nah, terus nawarinlah ke ada temen, ternyata punya koneksi ke Langit Sore. Nah, Langit Sore suka sama lagu itu gitu. Dan dia punya lumayan lah, punya rasa optimis tinggi. Lumayan, ya udah. Jadi kami kolaborasi. Itu udah recording ini itu udah tinggal itu mastering. vokalnya si Edot juga kan? Iya, ada si Edot sama Edot ngambil beberapa part bagian refnya untuk bagian awalnya dari Langit Sore. Oke. Itu mungkin bentar lagi sih, mudah-mudahan rilis kalau udah jadi. Sekarang Ya kebetulan karakter vokal dari vokalisnya Ikhlas Band ini menurut aku dia bisa mengikuti alur. Jadi
ketika dia bawa lagu genre, karakternya masuk juga. Ketika dia bawa di luar genre Melayu, dia masuk juga. Nah, pada saat lagu itu diputar, aku bilang, ini tetap Edot. Ya, Edot Om. Aku sudah yakin itu bahwa memang Edot juga bisa di luar daripada genre Melayu. Ya, siap. Kemudian kalau ngobrol masalah apa itu keisenganmu, iya atau ya kadang-kadang orang itu awalnya seperti itu banyak iseng iseng. Cuman terkadang keyakinannya ini tidak memperkuat daripada keisengannya itu. Apa ya? Iya sih. Kan gitu, ya kan. Jadi akhirnya Eki iseng aja, gak iseng bikin lagu, iseng aku yang nyanyi gitu. Tapi setelah beliau yang di atas, yang di sebelah saya ini kemudian tiba mendengarkan karyamu, ternyata keisenganmu itu bisa diseriusin. Kan ya, karena sekarang ini nggak kayak zaman aku dulu. Ketika kita bikin suatu karya, zaman dulu itu mau masuk TV aja kalau enggak punya piagam bukti otentik juara ini juara itu susah masuk TVRI, masuk TV TVRI itu ya. Nah terus kalau recording apa segala macam itu, aku ngalamin recording itu mulai dari subuh sampai besok, aku ke subuh ke siang baru kelar, karena ketika recording itu satu lagu salah di tengah ulangin lagi dari depan terus saja, karena masih pakai pita, masih pakai kaset ya toh. Nah sekarang kan fasilitas itu sudah gampang ya kan. Jadi dari keisenganmu itu bisa dikembangkan, kamu upload, banyak orang dengar dan orang akan menilai hasil karyamu seperti apa. Kira-kira seperti itu. Mulai dari keisengan ini, saran dari beliau ini mungkin bisa dipertimbangkan lagi untuk diseriusin lagi. Oh siapa ngerti jadi saingannya Judika ya toh. Amin. Oke. Kira-kira seperti itu ya. Iya. Siap, Nah, Om Pep. Thank you, Om sip, Pep. cakep, mantap. Nah itu ya, jangan iseng-iseng. Jangan iseng-iseng. Ini feedback, Jadi kok- feedback lagi nih, Bang. Ini feedbacknya karena dia nggak pakai headset kan, jadi karena dia nggak pakai headset kan, jadi suara yang keluar dari dia masuk ke Vin, jadi gitu. Jadi karena nggak pasti ini kan. Oke, langsung aja kita dengar ke Mas Jule nih. Nah, Pin siapa brother? Tolong jelasin biar mereka tahu Mas Jule. Mas Jule. Ya Vin, sorry ya. Om. 2 hari jadi tiba-tiba ditunjuk jadi juri gue. Jadi Nah, ini dulunya Mas Jule ini dulunya musik director juga. Nah, dia orang lama di radio juga. Nah, lu juga perlu mungkin ada masukan-masukan sedikit dari beliau karena beliau juga tahu inilah kan. kalau gue sih cuman menanggapi satu aja. Kalau iseng itu biasanya kan idealisme ya, iseng. Iseng itu kan idealisme rata-rata. Ahmad Dhani misalnya dia iseng, gue pengen bikin lagu jazz, akhirnya dia membentuk project bernama Muhammad Dhani and the Swinger. Gue pengen alternatifan, gue nggak pengen Dewa 19, gue pengen bikin Ahmad Band, ya kan? Dia pengen ngerok, dia bikin namanya Triad. Teriak. Nah anehnya adalah iseng lo itu adalah dengan Melayu. Iya. Sementara Melayu itu udah nggak seksi lagi. Maksud gua tuh Melayu itu adalah sebuah genre musik yang komersial di eranya. Kita tahu bahwa invasi musik tahun 90-an, pemain penyanyi atau band-band Malaysia itu masuk ke Indonesia, akhirnya membuat tren lagu Malay ada di Indonesia. Belum format Malay kedua ya, ini saya katakan kalau yang tahun 2005-2006 dengan adanya ST12 Kangen Band itu Malay kedua ya, versi 2. Nah, di saat itu
di saat itu bukan lagi yang namanya sebuah project side stream, tapi udah bener-bener mainstream gitu. Melayu di mana-mana adalah mengambil mass itu artinya di bawah. Ketika itu, tapi sekarang ketika mass itu udah diganti dengan koplo ya, yang di bawah maksudnya. Kalau kita bicara segmentasi itu kalau di radio itu ada ses A, B, C, D. Jadi kalau E itu ya oke lah, lu kalau di Indonesia dengerin Tompi, lu dengerin Mike The Essential, lu dengerin The Groove segala macam. Itu E. B itu di bawah lagi, dan kebetulan kalau E itu lebih ke C dan D. Nah, masalahnya sekarang adalah C dan D itu lagi convert dengan namanya koplo. Nah, sekarang ketika lu iseng itu, sekarang mau menyasar kemana? Pasarnya tuh hampir-hampir nggak ada lagi. Coba lihat, berapa banyak rilisan yang Malay sekarang? Berapa banyak teman-teman misalnya The Bagindas, siapa lagi? Teman-teman Hijau Daun, off air-nya di mana sekarang? Bagi gua adalah kalau ini masih menjadi industri, sikat bos. Sikat Malaynya. Tapi ketika ini tidak jadi industri, lu iseng-iseng. Gua tuh berpikir gini, iseng itu mah yang berbeda gitu. Yang berbeda artinya bukan mainstream, bukan pasar, di luar tren gitu. Nah sekarang kan kalau Malay itu kan sudah pernah jadi tren dan sekarang udah mulai ditinggalkan. Ini opini pribadi ya, udah mulai ditinggalkan. Mainstreamnya sekarang adalah anak-anak senja dengan musik folk, terus pop yang dibawa oleh solois-solois Mahalini, Anggi Marito, Kiara Andini, Keisha Lefronka dan lain-lain gitu ya. Nah sekarang mau kemana nih? Kamu mau kemana? Bangsa pasarnya di mana? Kalau mau bagus, ya sudah lu main jazz, ya kan? Lu main jazz kayak Dito Pramono gitu. Dito Pramono tuh bener-bener side stream banget ya. Ya udah, gue main jazz bodo amat kalau misalnya orang nggak suka. Tapi ternyata bangsa pasarnya ada dan keren gitu. Kenapa nggak mencoba keren dengan iseng yang keren gitu? Bukan iseng yang Malay gitu loh. Kecuali kalau mau cari duit. Nah kalau mau cari duit ya jangan di sana, main aja pop biasa atau lu main pop. Ada ke apa? Ada salah kayaknya. Yang keisengan itu ada miskomunikasi. Adalah ke British. Sementara yang sudah dibikin. Ikhlas tadi itu sudah rilis juga. Jadi ada Ikhlas itu band Melayunya, sementara kalau dengan Eki itu dengan Britishnya. Mungkin abis ini kita boleh sama-sama dengar ya. Oke, kita dengerin dulu. Siap. Kita dengerin dulu. Kita Anggap dengerin ya. Anggap aja gue ngeles nih. Ini buat semuanya. Buat semuanya yang ngeles melek. Buat semuanya yang ngeles melek. Iya kan? Gak apa-apa. Boleh diputar lagi mas, boleh mas. Aku merong ngungok nih, tak dengerin. Duh. Oke. Wong di sih, Om Yance. Aku Solo Surabaya mas, Jule. Aku Surabaya. Jule tadi belum masuk. Wes ketemu dulur. Ya Allah. Oke. Sumpah. Coba kita dengar guys ya. Oke. Ya, moga. Apa yang harus kulakukan agar kau mengerti diriku? Semua yang akan kulakukan demi kau terima cintaku. Di sini aku berdiri, di sini aku berharap, di sini aku. Sampai kapan harus menunggu
sini aku berharap, di sini aku, di sini aku berdiri, di sini aku berharap, di sini aku. Di sini aku berdiri, di sini aku berharap, di sini aku. Di sini aku. Oke. Nah, ini yang agak melonya ya. Ini yang mellow. Ini yang melonya. Sorry, oke, gua ralat. Tapi ada benarnya. Siapa bilang ini British? Siapa yang mengklaim British? Enggak, tadi Nih, awal kita- ada ini single ke beberapanya nih Mas. Tadi yang kita putar itu sempat Ya. itu ada sound Britishnya. Oh, yang ini enggak? Yang judulnya Kalau Yang ini ini enggak. Yang ini enggak. enggak. Ini nggak ada British. Yang tadi itu yang British tuh yang When I Close My Eyes, yang judulnya When I Ya, Close When I My Close My Eyes. Eyes. Nah, kalau dilihat di YouTube-nya beliau ini memang banyak ini. Kalau gue lihat ini banyak apa? Ada rilis video ya. Banyak ini ya Ki ya. Ini yang mana Ki? Cuman Ini kan itu- dipilih. Itu kan kalau Ada itu solo. ada beberapa, bukan gue yang nyanyi bang. Jadi memang ada itu lagu-lagu cowok gua, campuran. cuman campuran. Ya, Ada ya, yang ya. gue nyanyiin sendiri tuh sekitar ada berapa lagu ya? Ada 8, 9 lah. Wah, lumayan. Selain lagu yang tadi yang kayak Ada. yang sejenis seperti apa namanya When I Close My Eyes itu apa? Tapi yang ini agak gue nyebutnya kayak rock jadul ya. Nih coba ku cari, Eki Marsal ku cari. Bluetooth connected. Be. Itu di mana itu? Di short rilis atau playlist? Di search aja bang, ada itu kok di uploadan gue. Di Eki Marsal ku cari. Lo buka pakai YouTube ya? Iya, YouTube ini. Ku cari berarti belum nemu ya. Belum nemu. Belum nemu. Ya udah, kita cerita aja dulu. Ngobrol-ngobrol aja dulu. Nanti baru kita puterin lagi. Oke, totalnya udah berapa rilisan sebagai solois? Lupa aku om. 8 apa 9 gitu om. Dari tahun? Tahun berapa ya? Mulai produksi sendiri ya pas COVID. 2021. 2000 berarti. Ya, 2021. 2021. Iya, 2002. Anggap aja 3 21. tahunan lah ya, 3 tahun yang lalu. Ya, 3 tahunan. Pernah meledak kah beberapa singlenya? Enggak. Karena memang apa ya, nggak ada niatan ke sana. Memang lagu-lagu zaman sekolah daripada nggak dia papain gitu aja sih. Oh. Karena aku kasih ke band, teman-teman mungkin nggak masuk lah sama liriknya atau sama komposisinya, ya udah aku nyanyiin sendiri kayak gitu. Sendiri. Judulnya apa tadi? Ku cari ya? Ku cari, Ini ada tulisannya Harmasi ini ya. bukan. Eki Marsal ku cari. Kalau lewat YouTube ada kok. Ada. Mungkin dia kan? pengen ngobrol atau ada yang pengen Ada kan, ditanyain Bang? juga sama. Ada kan bang? Ada. Nanti kita puterin. Kita Siap, ngobrol-ngobrol siap, dulu siap. dong. Kita ngobrol-ngobrol dulu. Siap. Oke, ini gue pengen bicara soal promote ya, promosi. Setelah tadi lu bilang iseng, tiba-tiba banyak insight dari Mas Jule, dari Bang Ganjar, dari Bang Faris juga ya sebagai rekan-rekan di sini.
TikTokers bukan? Gue nanya itu dulu deh. Lo TikTokers bukan? Aktif di TikTok? Enggak. Enggak juga sih. Paling cuman Nah, kalau eh, ada Oke. apa ya? Paling kalau di TikTok ya video-video manggung kayak gitu aja. Nah, sejauh apa lo tahu mengenai TikTok itu bisa mempromot karya? Dan bahkan saat ini musisi-musisi yang sepuh aja, yang legend tuh, mereka bukan bermain TikTok, tapi mereka berbisnis dalam TikTok itu. Seperti itu, untuk meng-up karyanya. Termasuk ini, acara kita ini kan part of TikTok juga, apps yang digunakan untuk membantu rekan-rekan musisi dalam mempromot karyanya atau single-singlenya. Begitu. Jadi, pertanyaan gua, kenapa lo nggak coba untuk itu gitu? Apalagi kata Bang Vin tadi, punya modal face yang oke lah ya, yang ikonik banget gitu loh. Nah itu kenapa? Anak muda biasanya Gini. content creator loh gitu loh. Oke. Gue jawab ya, Kak Dian ya semuanya. Mungkin ini mudah-mudahan menjawab. Gue tuh jujur tipikal orang yang nggak pede dengan karya gue sendiri. Mungkin Bang Faris tahu tuh. Gue tuh nggak pede. Gue punya lagu, punya apa itu udah upload aja gitu. Bahkan yang sering, Makanya harus gue pecut nah, ini. nah justru yang sering gue promoin malah band gue, ikhlasnya malah. Dah, gue promoin gitu. Kalau untuk kalau untuk diri sendiri ngerasanya nggak deh. Itu tadi yang di awal aku bilang Kadian, gue nggak bisa nyanyi, udah lagu juga sengalirnya aja gitu. Mas Itu. Yanja, Om Juliet, iki. Itu udah dan kontribusi karya. Iya, Gitu. harusnya coba deh. Saya bicara solusinya aja dulu ya. Aku bicara solusinya aja terhadap seorang Eki. Sayang loh, Ki, kalau lo nggak manfaatin TikTok buat Siap ajang Seorang promo. bisa buat Tuh, lagu. tapi kalau band sih it's okay ya, nggak ada masalah kan tadi lu udah lakuin gitu. Iya tuh, heran ya suara oke, bisa musik, ya gue buat lagu, muka ganteng, tetap aja dia ada gulangnya. Udah dari iseng nggak gitu nggak pede. Gimana Dari Mas dulu Juliet, dia. Mas Yanja, karena dia Pak No. Jadi jangan cuma itu aja. Jangan cuma itu aja. Jadi kalau waktu dulu aja ada cerita nih bareng sama dia. Waktu pas di Bandung, waktu pas masih zaman gua reguler di Bandung, dia kan udah ciptain lagu, bahkan udah sempat ngeband kemana-mana. Gua Iya. ajak manggung aja malu dia. Malu dia. Gimana ya Apa Bang ya, yang membuat lu kebiasaan seperti itu? mungkin gue tuh nggak bisa yang sendiri perform gitu, nggak ini Bang. Gue harus sama Band. sama teman-teman gue, gitu. Kalau sendiri tuh nyampe gimana pun gue nggak akan pernah mau, beneran itu. Gak pede. Jadi gini, Gimana Mas ibaratnya Yance? itu gini Ki. Gimana Om? Siap. Ibaratnya sekarang tuh kalau misalkan kowe ada di suatu butik ya, di suatu butik ataupun toko jualan baju, jual fashion apalah itu kan ya. Terus kamu memilih salah satu baju yang kamu pakai, ya kan? Nah, kamu merasa bahwa baju itu cocok buat kamu. Kamu sudah nyaman dengan baju itu. Tapi kan kita yang ngelihat, ya kan? Kita yang ngelihat bahwa kamu tidak cocok dengan baju itu. Sama halnya kalau kita dalam bergaul, ya kan? Yang bisa menilai baik dan tidaknya itu bukan dirimu, tapi orang lain. Kalau misalkan ada orang yang bilang bahwa, loh, aku ini orangnya begini loh, aku ini begini loh. Kamu tuh orangnya baik, oh enggak, aku tuh orangnya enggak baik. Atau kamu tuh orangnya enggak baik, oh enggak, aku ini orangnya baik. Itu sama saja kategorinya menyombongkan dirinya sendiri. Apapun itu yang bisa menilai adalah orang lain. Itu tadi sebagai contoh saja. Nah, jadi kalau orang yang tidak pede itu manusiawi. benar. Iya kan? Manusiawi sekali. Jadi kowe yo ndak salah. Karena kowe merasa tidak pede.
tapi orang lain yang menilai Assalamualaikum bahwa warahmatullahi kamu ini bagus, kamu ini punya talenta sebagai seorang komposer, sebagai seorang musisi, bla 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 bla. Nah, dari situ Eki harus move on Yes. dari ketidakpedean itu. Karena apapun itu namanya orang yang tidak pede itu ya plus minus gitu loh ya. Tapi banyak minusnya kalau orang yang tidak pede. Akhirnya dia tidak berkembang. Padahal dia punya talenta, dia punya kemampuan, dan orang sudah melihat itu bagus, oke. Nah, sekarang giliran Eki yang harus move on dari itu semua. Iya kan? Dari Siap, yang siap, siap. awalnya keisengan itu tadi, ketika beliau-beliau ini mendengar karyamu, loh kok api, kok oke. Akhirnya kue termotivasi untuk berkarya lagi. Berkarya lagi, yang ujung-ujungnya kan nanti orang akan melihat secara full. Ya enggak cuman karyamu, ya performance-nya kamu seperti apa. Nah, itu memang harus dilawan. Aku bilang harus move on. Segala permasalahan itu timbul dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Ya, betul. Kira-kira seperti itu. Siap Om Cakep. Beb. Siap. Nah, ini ada nih dari salah satu musisi juga nih, Mas Cepi. Ini perform is act and art. Tidak pede itu wajar dan normal, tapi harus dilawan, tuh. Betul. Kenalin dulu dong yang di bawah, yang paling bawah itu. Halo Mas Mas Agung. Agung. Ini Halo Kang Mas Agung. Agung, salam Maaf, kenal Bro. Mas Agung. Salam kenal Salam semuanya. kenal Mas Once, Mas Julet, Mbak Dian, Om Tien, Mas Faris. Halo, Kang. Mas Agung ya. Jadi ini orang-orang yang punya ini juga ini, yang sering-sering punya cari label. yang punya label dan yang sering cari talent juga nih. Nah, Mas siapa namanya? Bujang. Eki Om, panggil Oh, Eki Eki. aja Om. Oh, Eki. Itu dari vokalis atau apa ya? Sorry, saya baru nongol nih. Kalau ininya sih aku main gitar Om, aku gitaris. Oh, gitaris. Oke. Ngebandnya udah lama atau gimana? Kalau ngeband sih udah dari sekolah ya. Masih sampai sekarang masih ngeband. Oke. Siap. Lanjut dulu, Om. Siap Ini- Om. ayo Beb, silakan berikan pertanyaan lagi. Kita sharing-sharing di sini. Tadi kan kita udah ngomong bahas masalah Betul. masalah bandnya, masalah jenis range musiknya. Mungkin kita berbicara di dunia musik untuk pribadi dia sendiri atau ya Tapi gini, Beb, Kisah. boleh nggak itu? Gua Iya. ini mungkin banyak juga yang penasaran nih. ah Boleh dong salah satu lagu unggulan dari Ikhlas kita denger juga di sini. Tadi kan lagu solonya aja gitu kan. Tadi udah sempat satu, supaya berimbang satu lagi deh lagu Oke. Ikhlasnya yang booming seperti apa. Boleh Nah, ya? itu yang mana tuh? Lagu ikhlas band. Kalau ikhlas band yang lumayan lah ya waktu itu sampai di label itu Assalamualaikum Cinta. Oh, itu yang Melayu ya. Assalamualaikum Cinta, ya. Itu Kalau kalau yang nggak salah terbang- di Malaysia sana ini Thailand Om. ya? Oh sorry, pecah. Thailand ya. Oh, Thailand. Pecah itu lagu itu di Thailand. Aduh, mantep nih. Kenapa nggak Sawadikap kemarin? Kapun Kak. Bukan lagi ya, Sodikap. Oke, kita Nggak, dengar Beb ya. nggak, Kita dengar dulu ya. Kita dengar ya. Kita dengar ya. Tapi kalau yang lagu yang apa? Lagu yang Ikhlas Band yang terbaru belum ada masuk ya? Lagu yang Ikhlas Band yang terbaru. Kalau yang move on aliran masih lagunya aku udah ada, tapi mungkin belum bisa di-spill. Tapi Oh, iya, gitu. nanti aja nunggu rilis. Itu udah Oke, mantap. udah bukan Melayu Artinya lagi. move Move on. dari Melayu ya. Ya. Oke. Coba Mas Faris, Mas Pin dan semuanya ketika lagu Assalamualaikum Cinta ini diputar, dengarkan vokalisnya ya. Itu Oke, oke. kalau Ya, menurut Julo aku langsung dia, bisa langsung dia sangat ini banget gitu loh. Jadi untuk genre Melayu ini dia sangat kental tapi dia bisa juga untuk di genre yang selainnya. Nah, coba didengarin deh.
Oke, langsung aja kita dengar ya. Kita mute dulu semuanya guys. Ojek. Sawadikap. Detik demi waktu berdetik, menit demi menit ikut Di-mute dulu, Beb. berdetik. Kita mute dulu. Kini tiba saatnya, galau hati melanda, manis hati nan baik sikapmu, membuat aku tergila-gila. Kini tiba saatnya, cinta datang melanda. Galau hati ini rasanya, menunggu tak ada jawabnya. Oh, oh, galau hati ini rasanya, dapatkah ku memilikinya? Assalamualaikum, pintu hatimu, tolong kau buka untuk diriku. Jangan kau tolak cintaku ini, nanti ku bisa patah hati. Manis hati nan baik sikapmu, membuat aku tergila-gila. Kini tiba saatnya, cinta datang melanda. Galau hati ini rasanya, menunggu tak ada jawab. Oh, oh, galau hati ini rasanya, dapatkah ku memilikinya? Assalamualaikum, pintu hatimu, tolong kau buka untuk diriku. Jangan kau tolak cintaku ini, nanti ku bisa patah hati. Kita mulai dengan bismillah, semoga kita cepat menikah. Kan ku pastikan cintaku ini selalu setia sampai mati. Insya Allah aku akan melamarnya nanti. Assalamualaikum, pintu hatimu, tolong kau buka untuk diriku. Jangan kau tolak cintaku ini, nanti ku bisa patah hati. Kita mulai dengan bismillah, semoga kita cepat menikah. Kan ku pastikan cintaku ini selalu setia sampai mati. Kan ku pastikan cintaku ini selalu setia sampai mati. Kan ku pastikan cintaku ini selalu setia sampai mati. Asik. Ini apa namanya? Lagunya Melayu, oke. Apa? Coba vokalis jadi tampangnya tampang rocker ini, rambut gondrong. Iya. Oh gitu. Iya. Oke, itu bandnya ya, band Ikhlas ya. Kelas. Yuk, guys, mungkin ada yang pengen ditanyain sama gestar kita.
Eh, halo. Mungkin Farid dulu deh. Gua sinyalnya lagi berantakan lagi nih. Wah, sinyalnya lagi berantakan. Ke Mas Agung dulu. Mas Agung, ayo Mas Agung. Nah, Mas, kenapa Mas? Siap. Tapi ini udah ada yang nanya belum? Kenapa milih genre Melayu bukan misalkan genre yang pada umumnya pop Indonesia? Nah, Mas sudah ini ditanya Bang. atau belum nih? Tadi sih sebenarnya udah kita bahas. Ya, cuman biarkan Eki langsung Ki jawab Ki. Ayo Ki. Oke. Oke, Bandnya Bang. udah lama, maksudnya rilisan bandnya udah lama. Zaman-zaman Melayu lagi lumayan ada. Ya. Hmm. Oke, yuk jelasin Ki. Dan kebetulan waktu itu sebenarnya waktu nyodorin ke label itu ada 4 lagu pop biasa, Oke. Melayu, lagu rock and roll sama ska kalau nggak salah. Nah, yang dipilih ya lagu Melayu ini, Assalamualaikum Cinta ini, disuruh ganti nama juga. Awalnya nama bandnya Serena, ganti nama karena lagunya Assalamualaikum Cinta jadilah Ikhlas Band begitu. Oke, jadi Gitu. Jadi tapi ini bentar lagi dirilis juga, tapi move udah nggak Melayu lagi, udah ada berapa single? udah ganti aliran lah. Oh, ganti Kalau genre. Kalau di Ikhlas Band udah 18-an lah ya, 18 lebih kayaknya. Terus yang ganti lumayan ya. genre itu kalian ganti nama atau gimana? Atau jadi Tetap, nggak ikhlas tetap. gitu Tetap. bandnya? Oh, Tetap tetap ikhlas. tetap pakai Ikhlas. Isi. Nggak ikhlas. Kalau diganti Ikhlas nama aja udah. gitu. Ikhlasin aja lah. Ikhlasin aja. Jadi Nah, mungkin Jelasin aja sama lah, pokoknya. seperti sejarahnya itu, Mas. Jadi nanti Iya. begitu Sejarahnya. nanti yang sudah di luar genre Melayu ini rilis, ada kemungkinan ganti nama. Tadi kan Serena kan. Nah, begitu muncul Assalamualaikum Cinta Ya, ganti tadinya jadi Serena. Ikhlas. Ini nanti yang baru ini muncul begitu nanti naik, pasti ada usulan ganti dah. Ganti nama Mas. nanti mungkin kan kemarin kan juga Serena ikhlas, nanti ada BMW gitu. Ganti kan. lagi. Ganti serial namanya. Merek mobil nih, Kalau merek untuk mobil ganti- nih. Kalau untuk ganti nama sih sebenarnya udah ada Om Pep. Usulan ganti nama tuh udah dari pas putus kontrak kan, label kan nawarin lagi kan kemarin. Ya. Eh, Ya. Tahun 2022 itu nawarin lagi mau perpanjang atau enggak. Cuman teman-teman pengennya udah deh bergerak sendiri aja gitu. Nah, kemarin itu takutnya kalau tetap bawa nama Ikhlas apakah berpengaruh sama label. Nih, ternyata label nggak mempermasalahkan. Ya udah deh, udah kepalangan, Ikhlas aja gitu. Ya. Labelnya apa ya? Sempat pengen Kalau tadi saya- ganti noh. Indosmart Indosmart. Sakti. Oh, Indosmart. Kalau itu Indosmart Sakti Om. Ya. Nah, dalam hal digital, bukan digital ya, sorry. Media sosial itu menanggapinya seperti apa, teman-teman? Di Nah, Ikhlas. ini nih, kadang ini yang jadi ini kegundahan hatiku sendiri ya mungkin ya. Waduh, bunda. Yang aktif di sosial media itu cuman aku sama keyboardisku. Oke. Sama keyboardisku. Yang lain itu kalau untuk kegiatan posting-posting itu sedikit kurang ya. Mungkin Om Pep juga paham lah mungkin. Aku tuh agak greget di situ sebenarnya. Di sosial media, di TikTok itu agak kurang gitu. Aku udah berapa kali Padahal kan sih sekarang ngomong, ayo ini dong lagi aktif, teman-teman aktif gitu. Tapi Betul. cuman mereka mungkin punya pandangan lain. Kesibukan juga kali ya. Ya bisa jadi lah. Karena mereka punya kesibukan. Jangan sedih gitu dong. Iya. Ada kita. Nangis ya. Nangis deh. Padahal kan ibaratnya kan misalkan kata Kang Vin tadi kan karena kesibukan, misalkan kesibukan yang lain. Padahal kan kalau mau makan juga kan sekarang mah zaman sekarang kadang suka langsung di videoin. Guys, gue lagi Iya, makan makan- nih. makan Iya, makan lupa aja doang. gitu Cerita kan. diri Iya. sendiri, Kang Agung ini. Betul banget. Lagi di hotel ya. Kayak intermezzo itu intermezzo.
Gitu. Iya. Iya, tapi Gitu memang sih. kalau untuk musik ya. Oke, ya Dian, silakan Dian. Gue sedikit ini ya, maksudnya tadi kan kata Bang Faris ada sesuatu yang kita bisa bedah mengenai kejombloannya nih. Boleh dong, gue nanya. Yang jomblo mana suaranya? Yang jomblo. Kenapa Bang Faris dan Urusan rekan-rekan gue jadi jomblo kepikiran ya, gini repot. nih. Kayaknya si Eki ini sengaja deh menjadi jomblo aku. Yang jomblo mana suaranya? Maksudnya menurut gue tuh kayak dia sengaja gitu loh, jadi jomblo akut itu supaya dia tetap bisa bikin karya, karena dengan kejombloannya dia merasakan feel-nya tuh kayak yang apa ya, menurut gue tuh mungkin dia pergi kemana aja tuh jadi kayak yang wah tiba-tiba terinspirasi nih bikin lirik ini bikin lirik itu kayak gitu sih, termasuk kontribusinya ke si apa tadi itu Domina gitu. Jadi sengaja Dian tuh sebetulnya nyindir Eki kok ini kok. Padahal dia tuh sebetulnya stres, nggak laku-laku lah, kok malah ada hubungannya dengan karya musik ini gimana? Nanti aku jawab. Tapi emang benar. Ayo, jangan benar kan bukan gua gue. Itu sarkas Om Beb. Sarkas itu Om Beb. Ada. Tapi gini. Sebelum dijawab, gue ada satu pertanyaan ini mungkin sedikit sensitif ya. Ini untuk 18 plus. Tapi orientasi lu masih normal ya? Masih normal. Tanya tuh abang-abang gue. Tanya abang-abang gue. Apa nih? Jadi bingung nih. Tanya abang-abang gue. Wajar sampai Tapi keluar gini. kata-kata itu. Tapi jujur ya, orang tuh kalau ngelihat muka tuh udah ketahuan gitu. Tapi gini, gue tahu dia. Jadi Jujur, pertanyaan lu parah cuy. Tapi nggak Tapi apa-apa, gua- dijawab aja. gue tahu dia. Jadi waktu dulu Oke. zaman kita dulu sering bareng ketemu gitu kan, kayak zaman gue masih di Bandung, dia datang. Cewek yang di bawah itu gonta-ganti yang benar yang mana kau ini? Gini. Kalau terlalu sering mencoba kan lama-lama bosen pengen sesuatu yang baru kan itu kan. Lu aja deh. Tapi ini bercanda loh Mas Eki. Mas Eki Biasa, bercanda loh Mas bercanda. Eki. Aman Om, aman. Tapi kalau gue bilang bercanda kok lu mukanya merah sih. Iya. Biasanya kalau Ketahuan Jack. Wes celokoi. Jangan gue dijawab jujurnya, harus jujur-jujurnya tuh. Bener nggak sih? Ayo dijawab, jawab Gi. Oke. Sengaja jomblo kayaknya. Oke. Mau Oke. jawab ya. Jawab. Pertama gini. Kenapa jomblo nih sekarang? Satu, karena gue tuh males gue tuh orangnya nggak tahanan digupekin loh bang. Jadi kadang gue lagi ngulik, lagi Gupek ngetek, itu apa lagi sih? apa. Lagi ngulik, lagi ngetek, lagi Diribetin. apa. Ya, jadi direbetin. Sayang, kok lama banget sih nguliknya? Itu cowok Yang yang ngomong apa ngomong cewek? cowok apa cewek? Yang ngomong Cewek cowok apa dong. cewek? Pertanyaannya kok cowok itu gimana? Nah terus. Om Pep, yang waktu itu cantik kan Om Pep? Iya, aku Iya. tahu. Dia sempat pacaran, dia sempat pacaran sama. Itu enggak jadi. Ah, Itu cantiknya Yang berjenggot atau waktu itu gimana? enggak jadi. nggak jadi Om Pep. Dia sempat, guys. Jadi gini, dia sempat pacaran dengan salah satu selebgram yang ada di Lampung ya, selebgram Lampung ya. Iya betul. Selebgram Lampung. No, itu posting sana, posting sini, posting sana, posting sini. Timbul pertanyaan gua, kok tiba-tiba hilang? Gitu kan kemana? Iya begitulah ya. Oke. Lah kok ngondek? Jadi gini, nih gue jawab ya. Satu tuh gue males direbetin di saat lagi di saat Welcome lagi Kang ngulik, Ivi. saat lagi ngulik lagu, di saat lagi apa lagi mixing kan aku terima record juga kan. Saat lagi mixing lagu, lagi apa gitu digupekin gitu. Chat, telepon. Jadi bikin fokus tuh kayaknya agak gimana. Hilang. Udah deh gitu. Kalau gue lagi ini udah tunggu pasti gue hubungin gitu loh. Nah, Termasuk Gua nggak yang tahan terakhir dengan- kemarin.
Ya yang terakhir kemarin kayaknya asik-asik aja kan Om ya. Iya. Tapi itu sama aja ternyata- Om. Sama aja Om. Nerima endorse sana Ya, sini ya, terima semua endorse perempuan sana kan seperti sini. itu. Makanya Iya. pertanyaan kita tadi kan benar ya. Kalau semua perempuan sama aja kan kadang-kadang pengen mencari yang berbeda. Atau gimana gitu loh. Ya Robbana. Pertanyaan gua ya, boleh dijawab nggak? Nggak boleh nggak dijawab? Boleh Siap dijawab? Om. Pertanyaan gua nih, ini agak penting ya. Lu suka lipstick apa lip balm? Gua nggak tahu itu apa. Ini jebakan. Jebakan barang itu. Apa beda? Apa bedanya? Cukup. Lip balm. Menarik sekali. Menarik sekali. Jadi Pokoknya gitu. Tap- Pokoknya gitu nih. Buat gua nih ya, cewek-cewek yang punya pacar tukang produksi, terus pemain musik yang apalagi list lagunya banyak tuh, Heeh. reguleran apa udah jangan diribetin. Pening mereka, kasihan. Enggak, itu artinya gini loh. Kasihan apa kodrat? Artinya kan belum mendapatkan pasangan yang bisa paham dengan duniamu. Itu artinya. Nah, tapi jadi lu harus- menikmati. Tapi lu menikmati sekarang. Paham ke? Menikmati apa nih? Coba pertanyaan lagi Bang Jule. Suruh Kode pilih ninja Bang Jule. itu. Nanya lagi, milih. Suka nyatok atau suka bonding sih? Belum dapat yang sehati aja kali Bang. Betul Petra. Gini, gue tanya sama lu satu pertanyaan nih. Siap. Menurut lu, laki-laki yang paling mengerti laki-laki adalah laki-laki atau perempuan? Wah, berat. Kalau gua sih diri gua sendiri sih Bang. Enggak kan harus Oh, pilih. lu suka, ntar dulu. Berarti jawaban lu suka Kenapa manual. suara lu bergetar menjawab pertanyaan kita tadi? Merah. Manual dong. Udah ada metik masih manual ya Bang, kasihan. Astagfirullahaladzim. Tapi kadang gini loh, Kembali ke musik. tapi kadang gini loh, sebelum gua putar lagi ini, Jangan lu kadang gini. tambahin, lu jangan tambahin hawas lu ya. Enggak tambahin. Biasanya ya, Paling ide lagi. gua dulu pernah ya gua musik juga kan. Walaupun ya dulu cuma reguleran, waktu sebelum gua punya bini ya kan pacaran gagal mulu karena dapat pacarnya itu yang memang bukan sehati sama kita, yang nggak jalan sama kita gitu. Nah, dan pada akhirnya gue tuh pengen banget dapat pasangan yang sejalan sama gue. Apa kalau punya pemikiran seperti itu? Misalnya sejalan ya mungkin dia senang musik juga gitu. Apa kayak gitu maksud lo? Paling Pengen kayak enggak dia paham lah kegiatan ini gua deh. Kegiatan gua udah kalau gua suruh sabar tunggu ya tunggu gitu. Kalau gua lagi apalagi satu lagi sih Bang. Jajanan alat musik itu kan nggak murah ya. Ya. Ya kan. Takutnya kalau gua bahas merit ya. Makanya belum ini. Nah, nanti kalau gua pengen ini pengen itu nanti aduh gua harus masa gua gitar 15 juta gua bilang 3 juta kan nggak mungkin. Oke. Ini curhatan juga ya. Itu. Ya oke. Sebelum kita lanjut guys, kita dengarkan musik dia yang satu ini dulu ya. Oke. Check it out. Kita mute dulu. Ku cari dan terus ku cari, ku nanti dan terus ku nanti, tak pernah ku merasa letih meskipun terbenam dalam sepi. Ku yakin engkau
Ini lagu lu asik banget ini. Ini kalau pakai suara vokal yang agak ngerok gila ini. Bang, ke rumah gua. Iya. Ke rumah gua ganti vokalnya. Sip, aman. Nanti Oke, kita ya. iniin. Siap. Oke, gimana? Nih, adakah pertanyaan lagi? Apa masih belum puas mengulik kejombloan beliau atau gimana? Yang jomblo mana suaranya? Mas Eki, Siap. Ikhlas kan dalam waktu dekat ini akan rilis lu bilang ya, dengan Iya, genre betul. yang berbeda ya. Beda. Dan menempuh jalur independen atau indie. Dibilang ikut ini lokal sih, tapi label lokal ada sih, tapi teman-teman juga yang megang gitu. Jadi Yang megang. sistemnya nitip lagu udah kayak gitu aja. Tapi tetap promosinya sendiri-sendiri. Nah, untuk di Ikhlas sendiri ini ada nggak discuss sama musisi-musisi senior kayak di Lampung ini kan ada Ijo Daun ya, Mas Yance ya. Ada beberapa lah, banyak lah musisi dari Lampung ini. Apakah mereka juga kalian libatkan dalam aransemen, mungkin pemilihan lirik dan segala macamnya? Nah, setelah itu untuk musik lu sendiri, apakah ini pure lu sendiri apa melakukan hal yang sama? Kalau misalnya di Ikhlas tadi melakukan kerjasama dengan musisi-musisi senior, musisi senior khususnya. Oh, iya. Kalau Ikhlas sih, kebetulan keyboardisku tuh keyboardisnya Hijau Daun, anak buahnya Oke. Om Pep. Jadi mungkin lebih sering komunikasinya ke Om Pep lah pasti. Musik. Kalau untuk masalah aliran itu udah jadi isu lama juga di internal. Coba dong ganti. Nah ini momennya pas kebetulan Langit Sore mau sama lagu yang baru. Sebenarnya udah take vokal tadi gitu Om Pep, Bang Debol sama Edot juga tetap. Pas dikirim ternyata Langit Sorenya minat gitu. Jadi ya udah momentumnya baru ganti genre gitu. Kalau untuk di internal Ikhlas sendiri itu udah lama pengen Move on. ganti dong, ganti gitu. Move on. Kalau dari internalnya sendiri udah lama. Gitu. Terus kalau untuk laguku sendiri itu pure aku nggak itu tadi Bang, aku ngomong punya lagu aja tuh nggak pede gitu loh. Udah deh, gua tag gitu kayak gitu aja. Ya itu Jadi buat yang harus itu tadi. move on lagi itu Eki ya. Iya, Low siap. battery. Please charge. Jadi bisa yang Dide itu enak kok kalau diajak sharing masalah lagu. Jadi kadang-kadang ketika ada orang punya lagu, kemudian pengen sharing sama Dide, akhirnya ada beberapa, oh ini begini. Ya. Mantap ya. Pokoknya tetap semangat terus ya Siap, thank you. untuk Eki Marsal, luar biasa Eki Marsal. Oke, mungkin ada ini karena kita waktu juga udah 21 hampir 21.30. Mungkin ada Siap, teman-temannya ada thank tambahan, you. ada tambahan yang lain atau gimana? Mas Jule, Mas Agung. Nggak ada sih. Jule sama gue. Cukup sih. Dijalanin aja bahwa semua proses itu sukses apa tidak sukses itu kan rahasia masa depannya. Cuman proses itu harus tetap dijalani sebagai dalam bentuk ikhtiar ya. Ikhtiar. Jadi kita tidak mungkin bisa sukses tanpa ikhtiar. Doa juga harus diinikan ya. Jadi ya cobalah dengan merilis konsisten, produktif gitu. Karena kita nggak tahu, kembali lagi selalu saya katakan bahwa orang yang iseng bisa aja jadi sukses gitu kan. Betul. Orang yang punya modal, yang punya kapital besar, yang di belakangnya ada eksekutif produser, ada A&R, label gede. Dan itu sudah dibuktikan di berbagai era ya. Di berbagai era banyak yang gagal juga gitu, walaupun didukung sama kapital. Ya kita lihat aja faktor lucknya. Cuman pesan saya, kurangi cost produksi ya. Produksi itu harus dikurangin. Terutama buat kalian yang
Kalau iseng juga kan jangan los-losan gitu loh untuk cost untuk promosi, produksi segala macam dilihat lah. Kalau bisa dengan swadaya sendiri, dengan kemampuan sendiri, share di sosial media itu akan jauh lebih bagus lagi. Koneksi juga dibanyakin gitu, terutama yang di platform-platform itu luar biasa. Kalau punya teman 1000 aja influencer ya nice kok. Deketin aja cewek-cewek cantik itu, jadikan mereka influencer. Nah, itu tuh. Iya, Om Jule. Thank you Om Jule. Tapi Mantap. pertanyaannya cewek cantik berani nggak deketin cewek cantik? Masih Udah, berani. jangan disitu lagi. Udah selesai tadi, Gung. Oh udah selesai. Emang lu Udah emang lu ada? lewat, udah lewat Om Emang lu Agung, ada? udah lewat. Emang lu ada? Ah? Agung ada? Ada Nggak pasangan? ada. Nah makanya. Ya udah Ada. kalian jadian aja. Nggak Ada dia baru balik dari Kalimantan, ada itu pasti nyimpan satu dia. Ada artisnya. Takut nggak balik gua. Ngeri. Oke, Mas Agung ada closing statement atau ada ini untuk Ini aja kita? sih ya, simpelnya tetap berkarya ya. Musisi tetap berkarya, Siap, Om. tetap mengikuti eranya seperti apa. Kalau bisa ya ikutin yang semaksimal mungkin lah ikutinnya. Bukan tren musiknya ya? Ya bukan tren, Tapi- ya bukan tren, era. Bukan trennya, tapi Bukan. behavior Ya. sekarang gitulah. Sekarang Iya, betul. Iya. Kayak gini nih. Iya. Itu aja sih. Tetap semangat berkreatif. Tuh. Siap, thank you Om Agung. Langsung ditembak tuh bahwa Bang Marsal mau dong jadi pacar abang katanya. Apa tuh? Namanya Petra lagi. Oke. Pacar apa ini? Gua cek dulu cocok apa enggak. Baca kodam. Langsung dicek tuh. Oke. Kalau kamu bisa ngasih 10 paus, ya mungkin bisa dilihat, boleh nggak dipikirkan nanti. Pertimbangan lah, ada pertimbangan lah. Balik lagi gitu. Kalau dari face-nya sih cocok. Oke, Dia yuk. cantik juga. Dia cantik juga tuh. Petra Fani cantik juga. Cuman sekarang finansialnya aja lagi yang kita cek. Ya kan? Ya paling nggak Kebalik nggak nih. usah Eki-nya. Kita aja masing-masing paus. Ya, gua. Nah, Oke, Bang Yance. Closing statementnya, Bang Yance, dipersilakan Ya Eki, untuk Eki. Siap Om Beb. sama halnya dengan senior-senior ini tadi. Jadi jangan berhenti Apaan untuk senior? berkarya. Dapat salam dari keriput di samping mata tuh, jangan bilang senior. Om Yance juga tuh ada tuh keriputnya, nggak usah ngomong senior. itu. Nggak usah. Sesama senior Jangan pernah selalu berhenti mendahului ya. untuk berkarya. Dan satu lagi itu PR yang harus menjadi prioritas utama adalah kamu harus bisa move on ya dari Antar. ketidakpedean. Kepedean. Nah, Oh, iya. itu ya. Siap Om. Karena itu akan menunjang sekali supaya apa yang kamu punya ini nanti semakin bisa dikenal sama orang. Amin. Itu aja. Satu lagi, jangan lupa sholatnya. Siap Om. Benar banget. Siap. Amin. Itu Siap paling Om. penting itu. Jangan kayak Pintu nggak pernah sholat. Orang Jumatan dia nggak Jumatan, dia Jumatannya hari Minggu. Oke, next Dian, silakan Dian. Oke, mungkin dari gue gini aja Ki, banyakin soan ya sebagai musisi muda ke Siap. para sepuh senior dan legend, karena seorang Ahmad Dhani aja sampai sekarang masih loh melakukan itu, Betul. ya. Jadi jangan sampai kita lupa sama yang senior. Itu semakin lo banyak silaturahmi sama beliau-beliaunya, Betul. itu pasti jalannya makin lebar dan luas. Amin. Bisa banyak Thank you Kak ibadahnya Dian. dibuatin ya. Oke, Brother Vin. Oke, kalau dari gua sih terus aja berkarya, bener itu berkaryalah terus. Kalau emang pilihan lu di sini lu harus yakin. Nah, Ya. PD itu lu harus tumbuhkan PD itu
dari diri sendiri gitu. Apa yang membuat lu nyaman, apa yang membuat lu yakin, ya itu lu harus tumbuhkan dalam diri lu sendiri dan pikiran lu gitu loh. Ya, jangan Ya. pernah tidak ada rasa pede gitu loh, ya. Dan jangan Oke lupa Bang ke gereja. Vin. Oke, sip, thank you, Vin, luar biasa. Kalau gue mah gak ada pesan, kalau gue mah gak ada pesan banyak. Gue cuma bilang aja kalau lu ke Jakarta jangan lupa calling ya. Yes. Nah, Kayak kemarin ya Bang. Guys, Sampai tumbang. di sini juga gua pengen umumkan sesuatu untuk podcast Mas-Mas Bertanya Musisi Menjawab. Mulai hari Kamis kita akan bertemu di roomnya bebek kita bersama adalah Faris. Dan mungkin Oke. untuk jam dan schedule kita akan umumkan mulai saat ini di roomnya Beb Faris ya guys ya. waktu jamnya tetap sama. Sama, oke. Oke, gitu aja ya. Thank you, terima kasih sekali lagi, terima kasih juga Thank untuk you semua semuanya. co-host, Bang Yance, Mas Jule, Mas Agung, thank you Dian, Alvin, Fader, dan buat Bujang Ayam alias Eki Marsal ya. Semangat terus ya. Jangan patah kendor ya. Jangan salah pergaulan ya, bahaya nanti. Oke semuanya, thank you ya. Jaya selalu musik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.